Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya membahas tentang kehidupan. Kenapa orang susah berbuat baik. Nah, ini jadi kendala. Karena apa? Di sini saya bahas karena mindset ini sangatlah penting dalam membentuk sebuah karakter anak bangsa. Ya, kalau karakter kita bagus, insya Allah mudah dalam menjalani hidup ini. Yang susah itu kan membentuk karakter kita, bagaimana menyikapi hidup ini lebih rileks, lebih santai, dan tidak terlalu berambisius. Kan itu. Oke, yang baru nonton video saya, kenalkan, nama saya asli Burhanuddin di Sawonorejo, Kecamatan Donggala, Kabupaten Ngawi. Ya, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng ya, untuk terus mendapat notifikasi pemberitahuan video-video terbaru saya. Sebagai ajang edukasi, baik itu perkutut ataupun kehidupan ini. Tapi yang banyak jelas perkutut ya, channel saya isinya perkutut. Tapi ternak perkutut ini kalau tidak punya karakter yang kuat, ya akan oling, akan tumbang pada waktunya. Oke, langsung saja. Kenapa orang susah berbuat baik? Itu karena biasanya sepengalaman saya yang saya amati, mereka takut dibalas jelek. Ya kan? Apakah Anda mengalami hal itu? Nah, makanya subscribe. Nyalakan lonceng ya. Jadi itu teman, kenapa orang susah untuk berbuat baik? Karena dia itu takut dibalas oleh kejelekan. Nah, di sini mindset Anda sudah salah total. Anda harus yakin kalau kebaikan itu dibalas oleh kebaikan. Mungkin dibalasnya dengan cara lain. Misalnya Anda sedekah si A, ya, mungkin Anda si A marah-marah, sedekah cuma segini, sekedar kok nggak banyak, ya sudah, biarin saja. Mungkin Anda akan dibalas oleh lebih baik lagi lewat orang lain, ataupun kalau tidak di dunia ini, ya di akhirat nanti. Ya, kalau Anda tidak punya mindset berbuat baik dibalas oleh kebaikan, maka Anda akan timbul rasa suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tidak? Anda sedekah ke A, tetapi si A malah memaki Anda. Nah, ini kalau mindset Anda nggak tepat, Anda akan membenci si A. Ya, saya itu pernah teman. Jadi habis dimarahi orang, dimaki-maki orang, selang beberapa hari saya sedekah. Karena apa? Bagi saya ini adalah suatu kesempatan bagi saya untuk menata diri saya sendiri, untuk tidak membedakan sedekah ke siapapun. Nah, di sini kepada teman-teman sahabatku, marilah ya, kita menata hati kita sebaik mungkin untuk tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Karena apa? Sekali Anda membalas kejelekan dengan kejelekan, Anda tidak ubahnya seperti mereka. Ketika Anda dimaki satu orang, Anda ikut memaki, selesai. Apa bedanya Anda dengan dia? Loh mas, dia yang mengawali. Ya, dia yang mengawali, kamu menerima, ya, kamu ngeladeni, ya, kamu ditantang kelahi oleh saya A. Kalau kamu ngeladeni, terjadilah perkelahian. Tapi kalau kamu ditantang si A, kamu tetap sopan santun, Anda pasor, sabar, nggak akan ada terjadi perkelahian. Perkelahian terjadi itu karena satu nantang, satu ngeladeni. Ya kan, sama saja perbuatan jelek itu, satu berbuat jelek, yang satunya membalas. Nah, ini monggo lah ya, kita sama-sama sebagai anak bangsa Indonesia, kita tata mindset kita tata hati kita sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk kebaikan diri kita sendiri ya. Karena apa teman? Nah, saya tuh pernah ngaji, nah, walaupun sebentar walaupun sebentar ya. Jadi gini, rata-rata orang itu kan kadang berbuat baik, sedekah, takut riak. Ada nggak yang pernah ngalami? Ya, mungkin mau sedekah ke masjid, mas, saya itu mau sedekah ke masjid, tapi lewat orang banyak, saya takut dikira pamer. Ada pernah yang ngalami? Kalau ada, subscribe, nyalakan lonceng. Kalau Anda pernah mengalami hal seperti ini, sama, saya juga pernah. Ya, saya juga pernah mengalami hal yang sama. Saya dulu puasa dalam keadaan ada hajatan. Ini sangat ekstrim.
ya. Jadi puasa datang ke orang hajatan. Ini kalau mindset kita tidak atur sebaik mungkin, selesai. Ya, selesai. Satu, kita akan sakit hati. Kedua, kita akan dimaki-maki. Ketiga, kita akan salah tingkah. Nah, caranya bagaimana, Mas? Caranya biasakan. Ya, dibiasakan. Karena apa, teman? Darah kita itu mengalir baik dan buruk. Ya, setan itu selalu menghantui di setiap aliran darah kita. Jadi rasa iri, rasa dengki, rasa nggak nyaman itu pasti ada. Tergantung kita saja yang ngontrolnya, kuat yang mana, yang baik atau yang jelek. Oke, jadi Mas itu enak orangnya, itu pandangan Anda. Ya, sana enak Mas ngaji lama ini mengkang nafsunya bagus, itu pandangan Anda. Beban orang itu semua sama, Mas. Sama. Hutang 10.000 sama 100.000 sama. Mungkin yang 10.000 penghasilannya kecil, 100.000 penghasilannya besar. Kan sama hasilnya, ya. Sama. Cuma kita kalau memandang orang lain itu memang kelihatan lebih bagus, lebih baik dari kita. Lanjut saja. Ketika Anda mengalami hal ini, terus Anda tidak jadi sedekah. Ketika Anda mau puasa tapi hajatan Anda nggak jadi puasa karena takut dibilang riya. Ini Anda termasuk syirik khafi. Anda termasuk sudah syirik. Nah, begitu lembutnya antara jenjang iman dan syirik itu. Makanya yang tahu keimanan seorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kita. Tetapi secara teori seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda melakukan hal baik kok takut dibilang syirik, dibilang riya. Anda mau berbuat baik takut dibilang riya. Itu termasuk syirik khafi. Ya, karena Anda lebih takut kepada seorang daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara aturan main. Ketika Anda memang tidak melakukan sedekah itu, maka carilah alasan yang tepat. Iman lah. Memang belum waktunya lah, tapi jangan sekali-kali Anda takut beramal, Anda takut beribadah karena malu dibilang riya. Ini sangat mengganggu keimanan kita. Ya. Oke, paham sampai sini ya. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya ya harus dibiasakan. Kalau Anda sudah terbiasa, ya nggak akan timbul hal itu. Setan sesuai waleh ngeridu. Karena apa? Kita diridu, nggak usah sedekah, kamu nanti dibilang riya. Nggak usah sedekah, kamu nanti dibilang gini. Itu membisikkan di telinga kita terus. Ketika kita sadar hal itu dan kita tetap melakukan hal itu, lama-lama akan terbiasa dan hati kita akan tertata. Yang akhirnya rasa nggak enak, rasa dibilang riya itu hilang semua. Ya, sama saja saya ketika puasa di dalam hajatan. Itu dulu ya kelihatan janggal. Ya dibilang ini, saya nggak peduli. Lama-lama terbiasa dan orang ya acuh biasa saja. Dan saya biasa saja. Dan saya tidak merasa lebih baik dari mereka. Karena apa? Dosa saya mungkin lebih besar dari mereka. Makanya saya dari dulu itu kalau ibadah melakukan sholat sunnah, puasa sunnah dan lain-lain, itu niat saya cuma satu. Saya tidak lebih baik dari mereka. Karena apa? Dosa saya belum tentu lebih kecil dari mereka. Mungkin mereka nggak puasa, mungkin mereka nggak sholat malam, tetapi belum tentu dosa saya itu lebih kecil dari mereka. Mungkin dosa mereka malah lebih kecil, amal mereka yang lain mungkin lebih banyak. Dan ini untuk menata mindset kita dalam berbuat baik, ya, dalam ibadah. Oke teman, jadi sistemnya seperti itu. Ya, sistemnya seperti itu. Anda mau berbuat baik, ibadah, sedekah dan lain-lain, jangan takut riya. Betul. Misalnya Anda mau sedekah ke rumah A, melewati perkumpulan orang banyak. Ini kalau Anda lakukan sampai 10, 15, 20 kali, ini akan hilang rasa was-was, rasa dibilang riya itu akan hilang. Karena apa? Anda akan punya satu misi, ini adalah kewajiban saya. Kewajiban saya berbuat baik. Masalah dibalas jahat, dibilang lain-lain, diomongin jelek, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut ngurusi. Kalau Anda ikut ngurusi urusan yang bukan urusan Anda, selesai. Ya,
Karena apa? Itu urusan ranahnya sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah ikut-ikut dalam ranah pembalasan apa yang kita lakukan. Ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, kenapa orang susah berbuat baik? Itu karena mindsetnya yang salah. Ya. Tugas kita berbuat baik. Masalah dibahas jahat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya mindset seperti itu, mau enak uripi. Nggih, mau enak. Kalau saya latih, saya sendiri belum bisa. Tapi saya latih. Saya latih diri saya pokoknya. Makanya dalam Facebook saya Anda bisa lihat Han HAN, Instagram saya IG Han Bitfarm. Itu saya selalu tekankan. Pokoknya berbuat baik. Masalah dibahas jahat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tekankan terus untuk mengingatkan diri saya sendiri, bukan untuk mengingatkan orang lain. Kalau bermanfaat bagi orang lain, ya silahkan. Seperti halnya membuat video seperti ini. Ini saya buat kenang-kenangan. Kalau suatu saat saya sudah tua, saya akan nonton video saya sendiri, ya. Saya lihat-lihat kenangan muda saya, ya. Makanya saran saya untuk semua anak bangsa, saya sendiri bukan orang siapa-siapa dan saya ini orang miskin yang lahir dari keluarga miskin, tapi saya ingin membangun mental kita bersama-sama untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi. Jadilah penerus bangsa yang selalu positive thinking, ya, selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sekali Anda buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa doa enggak dikabulkan, kenapa saya ibadah sekian tahun masih begini saja. Sekali Anda buruk sangka seperti itu, maka selesai, ya. Selesai. Anda tidak bisa mensyukuri yang ada. Padahal banyak sekali. Kamu masih hidup itu loh, itu sudah bersyukur. Kamu masih bisa berdoa itu loh, itu adalah nikmat. Enggak sebarang orang bisa berdoa. Kamu masih bisa sholat, itu adalah nikmat yang luar biasa. Banyak di luar sana orang yang tidak bisa sholat. Banyak di luar sana orang yang mau sholat itu loh, malu, banyak. Nah, sedangkan Anda diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, tetapi kadang kita tidak menyadarinya, ya. Sekali lagi saya tekankan, selalu positive thinking dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kunci dari hidup bahagia. Salam Gutut Sopai Patuh.